Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur bersama-sama, baik kita semua yang ada di Serbaguna maupun yang ada di rumah masing-masing, bersama-sama berbakti dalam live streaming, baik itu melalui Instagram ataupun YouTube. Mari kita boleh dapat mempersiapkan diri dengan baik, terus menjaga protokol kesehatan kita, M3, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita boleh bersyukur di Desember ini pada tanggal 6, di mana mengawali dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Natal kita. Patut dan kita perlu ketahui bahwa Natal kita akan diadakan pada hari Minggu nanti. Jadi pada hari Minggu jam 6 sore di Lodge Hotel di lantai 3 di ruang pertemuan 1. Kita akan bersama-sama di sana dan juga tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Jadi mohon perhatiannya, semua saudara, famili bisa diajak untuk datang bersama-sama bersyukur atas di mana Tuhan Yesus Kristus lahir bagi kita. Demikianlah informasi dari kita. Sekali lagi selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Baiklah, kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh hadir tempat ini bersama-sama, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, saya berikan kesempatan untuk kita semua mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada saat ini, pagi hari ini di tempat ini, kita percaya bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan baik bagi kita. Kita sehat, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan perbuat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah firman Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam kemah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Kita mau angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Mari dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu Tuhan. Rencana indahmu terjadi dalam hidup kami. terjadi Di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Tuhan terjadi atas setiap kami Tuhan. Terjadi di hidupku. Nyatakan Bapa yang mengerti. Mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam
bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Amin. Di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari saudara, dengan kesungguhan hati kita mau angkat pujian ini dari awal. Banyak yang Kau perbuat, ya Yesus, di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu Tuhan, Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Benar Tuhan, ini kami. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih Yesus, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, ini kami Tuhan.
Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini di mana kami boleh menikmatinya Tuhan. Dan hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami memberikan waktu kami Tuhan untuk-Mu, untuk datang, untuk mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, semuanya untuk hormat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Engkau berkati persekutuan kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri? Masih tetap berdiri. Kita bersyukur minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Kita sudah masuki bulan terakhir di tahun ini. Dan kita bersyukur kalau minggu depan sama-sama merayakan ibadah ucapan syukur untuk kelahiran Yesus Kristus. Sebab itu hari ini kita bersuka cita bersama-sama dengan satu pujian. Dia lahir untuk kami dan dirangkaikan dengan nyanyi glory. Mari dengan sukacita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Nyatakan dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita mau nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sebentar, nih kami di depan sudah semangat. Kayaknya saya lihat ketika mari serukan, hey, suaranya kecil nggak ada. Oke, ketika nyanyi mari serukan sama-sama kita mau katakan hey. Oke, sekali lagi, mari serukan, semangat. Mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan,
kita mau sama-sama nyanyikan pujian tema kita di bulan Desember ini, pujian Pujilah Tuhanku. Masih tetap berdiri. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Ku tak dapat balas. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kitab Lukas pasal yang pertama sampai pasal pertama ayat 18 sampai 25. Kita akan membacanya secara silih berganti. Bapak Ibu, Saudara yang ada di sebelah kanan saya akan membaca ayat yang bernomor genap, dan Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lalu kata Zakaria, dan istriku sudah lanjut. Kata ibu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepada kamu. Perkataanku yang nyata dan kebenaran tentunya. Heran bahwa ia begitu lama dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak ada menampakkan diri, katanya. Sekarang ia berkenan. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Irwanto. Namun sebelumnya kita mempersiapkannya dengan satu pujian, Ajarku Berharap. Mari dengan kesungguhan hati kita mau pujikan lagu ini untuk mempersiapkan hati, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami
Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalan kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada Bapakku. Ajaib kepada hamba-Nya dipersilakan. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Biarlah kami boleh belajar untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena Engkau adalah yang pasti dalam kehidupan kami. Tidak ada kepastian hidup yang dinyatakan oleh dunia ini selain kepastian yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh dan mau belajar bersama-sama tentang berita yang benar yang kami dengar, yang memberikan keselamatan dalam hidup kami, dan kami boleh mempraktekkan berita-berita yang benar yang boleh kami sampaikan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan,
Patut saya ingatkan kembali bahwa ibadah syukur Natal SPBF dengan satu tema terang sudah datang dari Yohanes pasal 1 ayat yang kelima akan dilaksanakan di Lodge Hotel lantai 3 meeting room 1 jam 6 sore tepat. Jadi silakan Bapak Ibu bisa hadir membawa sanak saudara untuk datang bersama-sama bersukacita bersama-sama. Walaupun tempat terbatas, tetapi harapannya semua bisa bersukacita bersama-sama. Jadi silahkan hadir. Jadi hari Minggu nanti, sekali lagi tidak ada kebaktian pagi. Jadi dalam tanggal 13 besok tidak ada ibadah pagi, tetapi langsung di ibadah syukur Natal kita. Kita boleh hadir jam 5:30, kita boleh bercengkrama, ngobrol bersama, berbagi bersama yang sudah lama tidak ketemu dan sebagainya. Sekitar 20 menit ada coffee time, waktu snack. Jadi saudara sekalian yang karyawan tidak perlu pulang dulu, bisa menikmati snack sebentar untuk mengganjal perutnya ya, supaya tidak lapar karena makannya sekitar jam 10 malam. Kata Ibu Yani ya itu ya. Jadi kalau ada yang mah ya silahkan saja gitu. Enggak ya, pasti selesai hanya 2 jam. Baik. Puji nama Tuhan, sekali lagi kami memohon kesediaan untuk menyampaikan kepada keluarga kita masing-masing. Lalu yang kedua, bahwa hari Rabu nanti kita akan masih ada ibadah doa, kita akan berdoa bersama-sama secara terus untuk persiapan Natal kita, akan ada di lot lantai 3 di ruang 2. Jadi mohon semua bisa hadir, kalau bisa pelayan-pelayan Tuhan yang memang sudah ditetapkan dan disiapkan untuk melayani bisa berdoa bersama-sama, bersatu hati bersama-sama, bergumul bersama-sama, sehingga semuanya biarlah Tuhan yang dimuliakan, bukan karena kehebatan dan gagah perkasa kita. Sekali lagi harapan saya semua pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Natal bisa hadir semua untuk bisa ada briefing sebentar, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Lalu gladi kotor akan diadakan pada hari Jumat, pada tanggal 11 pada jam 6 sore yang ada di lot juga di Gedung Serbaguna untuk merias tempat itu menjadi tempat yang paling tidak menarik, paling tidak dilihat sangat indah dan istimewa, walaupun mungkin kesannya adalah sederhana, tapi harapannya ada sesuatu yang besar yang bisa kita lakukan. Nah saudara, hari ini adalah minggu yang pertama kita bersama-sama mempersiapkan Natal kita. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang berita yang benar. Dari Matius, kalau dalam buletin kita dari Matius pasal 1, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembacaan tadi. Nah saudara, mari kita belajar bersama-sama secara singkat tentang berita yang benar. Nah, ketika kita bersama-sama mencoba merenungkan tentang sebuah makna berita, saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, yang menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Ini yang dinamakan dengan berita. Dalam dunia ini, sekali lagi berita itu bisa saja berita benar dan bisa saja itu sebuah berita palsu atau alias hoax. Ada banyak berita-berita hoax yang tersiar, kabar dan sebagainya yang hanya sekedar berita. Tetapi berita itu sesungguhnya tidak benar. Tetapi juga ada berita yang benar, tetapi juga dikategorikan sebagai orang-orang yang bisa menyampaikan dengan berita-berita seolah-olah itu adalah sebuah hoax atau kepalsuan. Itu ada di dalam dunia. Tetapi saudara sekalian, ini juga bisa merembet dalam kehidupan bergereja. Di dalam gereja juga dapat terjadi berita yang dapat membuat seseorang bangga terhadap berita itu, dan dapat juga membuat seseorang tersandung benci dengan berita-berita hoaks. Bangga ketika seseorang bisa menyampaikan berita yang begitu hebat dan luar biasa, yang menjadi kesaksian yang baik, tetapi juga berita yang dapat membuat seorang bangga ketika mungkin berita itu menghancurkan seseorang atau reputasi seseorang. Itu juga bisa terjadi.
Tetapi kalau kita cermati di dalam survei yang ada, rata-rata orang lebih senang mendengar berita-berita hoax daripada berita yang benar. Bangga, senang jika ada berita yang menjatuhkan orang lain. Nah, apakah itu juga ada di dalam kehidupan orang-orang percaya? Tentu ada. Apakah itu juga ada berita-berita yang seperti itu ada di dalam Alkitab? Pasti juga ada. Namun hari ini kita boleh belajar bersama-sama berita yang benar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, yang disampaikan malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf tentang sesuatu berita yang sangat luar biasa, berita yang sangat benar. Apa yang dikatakan oleh Alkitab secara khusus kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini sebuah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, saudara sekalian. Apakah ini berita hoaks? Mungkin karena tidak masuk akal. Tetapi ini adalah berita yang disampaikan, berita yang baik, berita yang benar, berita yang bisa menghantarkan semua orang yang mendengar bisa menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Berita yang sangat menggembarkan. Kalau kita lihat konsep pertunangan pada bangsa Yahudi, kemarin sempat saya bahas sedikit dalam hari Rabu yang lalu, dalam tradisi bangsa Yahudi ada beberapa tahap menuju pernikahan. Yang pertama adalah pertunangan pertama. Itu adalah pertunangan yang terjadi pada waktu mereka ditunangkan pada masa kecil. Dan ketika ditunangkan pada masa kecil, biasanya bisa saja pertunangan itu dibatalkan. Tetapi bagian yang kedua, pertunangan yang kedua, ini adalah setelah dua orang sudah cukup umur. Pada saat pertunangan dua ini mereka disebut sebagai suami istri. Tetapi mereka belum tinggal bersama. Mereka belum boleh melakukan hubungan seksual. Sehingga kalau dilihat dalam Matius pasal 1 ada kata perceraian, itu bisa terjadi karena pertunangan dalam konteks dewasa itu dianggap sebagai suami istri walaupun belum berumah tangga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencoba merenungkan, melihat hal ini, sesungguhnya ada masalah yang timbul, masalah orang yang tidak bisa menerima perkataan yang benar, tidak bisa berkata dengan benar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam dalam konsep pertunangan yang kedua. Sebagai suami istri di dalam konsep pertunangan, walaupun sekali lagi dia belum bisa tinggal serumah. Itulah sebabnya ketika bicara tentang menceraikan dengan diam-diam, ternyata ketika malaikat Tuhan menyampaikan perkataan yang benar, ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri Yusuf, saudara sekalian. Perkataan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan seolah-olah itu menyakitkan hatinya. Karena ternyata Maria sudah mengandung oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hidup benar dan ketulusan yang ada di dalam diri Yusuf bukan berarti berani menghadapi resiko, berani menghadapi tantangan, tetapi bisa saja takut menghadapi dampak yang cukup besar. Ketika orang-orang mendengar bahwa Maria mengandung bukan dari Yusuf, dia bisa saja ketika orang mendengar, mereka diambil, kemudian dibawa keluar, kemudian mereka harus dirajam dengan batu. Sesuatu yang sangat menakutkan. Takut menghadapi kecemaran, takut nama baiknya ternoda. Memakai berbagai cara untuk membuat kecemaran itu berlalu. Jadi kadang-kadang inilah yang terjadi di dalam diri kita, saudara sekalian. Ketika ada perkataan-perkataan yang benar, kadang-kadang kita takut untuk menghadapi perkataan itu. Bahkan ketika di sini dikatakan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Banyak orang kita lihat di dunia ini, walaupun orang itu adalah orang yang benar, orang yang tulus, orang yang ngerti tentang firman Allah, seringkali mencemarkan nama keluarganya, nama suaminya, nama istrinya, nama anaknya, nama orang tuanya. Lebih suka mencemarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa membayangkan bagaimana masalah-masalah yang terjadi dengan perkataan-perkataan yang ada bisa membawa sebuah dampak menyakitkan. Bahkan bisa menghancurkan reputasi seseorang.
dari perkataan yang benar sekalipun, apalagi yang tidak benar. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan serapat-rapatnya bau busuk pasti akan terungkap juga pada akhirnya. Perlu waspada, perlu hati-hati di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita bisa menggunakan perkataan kita dengan baik, dengan benar. Apakah kita sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Allah, kita rindu untuk bisa meninggalkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan mata memandang kepada Tuhan, atau mau meninggalkan persoalan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi sehingga melahirkan berbagai konflik yang terjadi. Hari ini kita belajar bersama-sama merenungkan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Pengalaman daripada Yusuf ini ada 3 perkara penting bagaimana kita bisa berkata dengan benar, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, kita lihat bagaimana bisa berkata yang benar. Yang pertama adalah ketika kita mau memperkatakan hal yang benar, kita harus mempertimbangkan. Mempertimbangkan dengan bijaksana di saat kita mau melakukan sesuatu. Ada sebuah pertimbangan yang bijaksana. Mempersiapkan diri untuk menjadi berkat bagi bangsa, bagi seluruh bangsa. Kalau kita mau menjadi berkat bagi seluruh bangsa, seharusnya kita akan memperkatakan perkataan yang benar. Kalau kita mau melakukan sesuatu untuk memperkatakan yang benar, kita harus bijaksana untuk mempertimbangkannya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, kita menaati apa yang disampaikan Tuhan dengan penuh pengorbanan. Harus ada dalam sebuah pengorbanan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, saudara sekalian, adalah mempertimbangkan dengan bijaksana di saat kita melakukan sesuatu. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ada kata ia mempertimbangkan. Dalam bahasa Inggrisnya consider. Consider yang berarti mempertimbangkan, yang berarti memikirkan, yang berarti memandang, yang berarti memperhitungkan, yang berarti menimbang, yang berarti meninjau. Sebelum kita mengerjakan, melakukan sesuatu, konsep mempertimbangkan dengan bijaksana adalah bagaimana kita memikirkan, memandang, memperhitungkan. Apakah yang kita katakan itu menjadi berkat bagi orang lain? Kita memperhitungkan, meninjau dengan seksama. Apakah ketika kita bersama-sama ingin melakukan sesuatu, yang kita lakukan itu apakah menjadi berkat bagi orang lain, atau justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Pasti kuasa Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita untuk mempertimbangkan apakah perkataan kita menjadi berkat, apakah kelakuan dan tindakan kita menjadi saksi yang terbaik. SPBF, logo SPBF, kalau kita saksikan, kita lihat adalah bagaimana SPBF itu memancarkan terang Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, chat leader, chat worker, bahkan semua jemaat, saudara sekalian yang hadir, yang ada di tempat ini ataupun di rumah masing-masing, yang menyatakan diri sebagai orang yang percaya, harusnya memancar keluar untuk bagaimana terang Tuhan itu yang ada di dalam diri kita disaksikan oleh banyak orang. Perkataan kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Kelakuan kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan mempertimbangkan dengan bijaksana, mencermati dengan secermat-cermatnya apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, dan apa yang kita pikirkan, dan apa yang akan kita katakan seharusnya berdampak kepada kemuliaan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf kepada Maria, dan tentunya kita semua perlu memperhitungkan setiap pembicaraan dan setiap apapun yang akan kita lakukan, memuliakan Tuhan atau tidak. Yusuf hampir gagal untuk memuliakan Tuhan, tetapi akhirnya dia mempertimbangkan dengan bijaksana
apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga dia mau melakukan apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepada dirinya. Lalu yang kedua, saudara, kita akan lihat bersama-sama ayat 21, 22, 23 di sini sangat jelas sekali. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan yang benar, perkataan yang pasti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf melahirkan Yusuf menjadi orang yang bisa mempersiapkan diri untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa atas kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menyertai, Yesus Kristus yang menyelamatkan dan menggenapi kebenaran firman Allah. Firman Allah adalah ya dan benar dan pasti dan digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan itu semua terjadi karena Yusuf mau mempertimbangkan menerima Maria untuk menjadi istrinya. Mempersiapkan diri menjadi berkat. Perkataan yang benar semestinya akan berdampak kepada orang lain, terberkati melalui perkataan kita. Ketika kita mengatakan hal-hal yang benar yang dilandaskan kepada firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang menggenapi firman Tuhan dan membuktikan firman Tuhan itu nyata dan hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita menyampaikan firman Tuhan itu dalam kesaksian hidup kita menjadi berkat. Apakah kita mau menjadi berkat? Apakah kita mau menjadi terang? Saya akan mencoba menyanyikan satu lagu bukan saya dengan teman-teman. Lagu ini bagaimana kami rindu. Bukan hanya kami yang bernyanyi, tetapi kita semua, saudara semua, menjadikan hidup saudara menjadi terang bagi Tuhan. Lagu ini bicara jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadi terang bagi sesama. Karena apa? Karena kami yang telah diselamatkan oleh Tuhan.
agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Ketika kita bersama-sama rindu dan siap mempersiapkan diri untuk menjadi berkat, maka seharusnya dan sesungguhnya kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, kita akan melihat bersama-sama bagaimana perkataan yang benar itu bisa menolong kita bersama-sama untuk melihat bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Yusuf membuat Yusuf menaati yang disampaikan Tuhan dengan penuh berkat. Next. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat bersama-sama ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ini adalah bukti dari sebuah ketaatan. Ketaatan yang membuat seseorang tidak akan menunda-nunda setiap keputusan dan senantiasa berkomitmen untuk mengerjakan dengan segera. Jadi ketika kita bersama-sama mencoba merenungkan konteks perkataan yang benar, itu diidentikan dengan komitmen kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di saat kita bersama-sama bisa mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat, maka seharusnya dan sesungguhnya kita harus taat kepada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, kita tidak menunda-nunda, kita akan mengerjakan dengan segera. Dibutuhkan sebuah komitmen, dibutuhkan sebuah pengorbanan. Kita boleh bersyukur bersama-sama. Natal kita kembali sekali lagi tinggal hanya 1 minggu. Apa yang harus kita siapkan ketika kita tidak rela untuk berkorban sebagai pelayan-pelayan Natal kita? Ketika kita tidak mau berkorban, komitmen terhadap ketaatan kita kepada Tuhan, Natal kita mungkin tidak akan pernah bisa membawa berkat dampak bagi banyak orang. Itulah sebabnya hari ini menjadi tantangan bagi kita. Pengorbanan yang luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf. Sebuah ketaatan yang disampaikan, akhirnya dia berkomitmen mengerjakan dengan segera. Tuhan tidak bisa dan tidak mau memakai orang yang tidak mau berkorban bagi dia. Apakah saudara dan saya siap untuk berkorban? Sebuah pengorbanan menjadi bagian yang sangat penting. Waktunya tinggal sebentar. Kita hanya bertemu hari Rabu. Apakah kita mau berkorban? Kita hanya tinggal mau bertemu pada hari Jumat. Kemudian kita akan melakukan kegiatan kita. Rasanya kembali dibutuhkan sebuah pengorbanan bagi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita rindu, kita semua boleh diberkati dan menjadi berkat. Saudara ditetapkan untuk menjadi berkat. Tetapi mari kita jalani kehidupan kita dengan ketaatan dan pengorbanan bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya bagaimana dengan hidup Anda, dengan perkataan Anda? Mari kita mempertimbangkan dengan bijaksana di saat kita mau melakukan sesuatu. Mari kita mempersiapkan diri untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Mari kita menaati yang disampaikan Tuhan dengan penuh pengorbanan. Akankah perkataan dan tingkah laku kita sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya? Tergantung dari diri kita masing-masing. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan sebuah pujian respon kita. Berita baik. Ku datang dari jauh, diutus Rajaku. Datang dari jauh, diutus Rajaku. Dunia fana ini bukanlah rumahku.
sebagai utusan kerajaan Tuhan, aku bawa berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Amanat Rajaku, amanat Rajaku, agar manusia bertobat dan segera membuang dosanya, yang taat padanya kan diberi mahkota. Aku bawa berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. indahlah rumahku, indahlah rumahku di dalam surga terang, di sana selamanya aku hidup senang. Undangan Rajaku itu pun bagimu, aku bawa berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. kita berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan kami boleh belajar bersama-sama. Untuk apa yang Kau katakan, kami lakukan seperti apa yang Kau katakan. Kami boleh belajar bersama-sama dengan perkataan kami, sehingga perkataan kami menjadi berkat, bukan hoaks, bukan hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berikan kekuatan, kemampuan bagi kami, untuk bagaimana kami bisa mempertimbangkan dengan bijaksana di saat kami mau melakukan sesuatu. Kami boleh mempersiapkan diri untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Kami boleh menaati yang Kau sampaikan dengan penuh pengorbanan. Berikan hati yang rela untuk boleh kami dapat melakukan seperti yang Engkau katakan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Ketika ada beban-beban berat yang menindih hidup kami, apapun itu, pekerjaan kami, keluarga kami, pasangan hidup, bahkan masa depan kami, bahkan beban-beban apapun yang terjadi atas kami, mohon kiranya Engkau campur tangan, berikan jalan keluar yang baik bagi kami. Kami serahkan Pak Tony yang ada dalam perjalanan ke Bandung, dalam pekerjaan dengan kebun binatang. Tuhan menolong supaya semuanya berjalan seperti yang Kau ingini. Kami serahkan Pandu yang masih dalam kondisi sakit di rumah sakit PMI. Tuhan menolong supaya Tuhan pulihkan. Bahkan yang lemah fisik di antara kami, oleh karena hujan yang terus-menerus selama 2 hari ini, Tuhan tolong supaya Engkau tetap berikan kekuatan kesehatan bagi kami. Taman Safari Engkau terus berkati. Pengunjung Engkau berkati supaya mereka menikmati berkat Tuhan melalui Taman Safari. Pimpinan kami, owner yang ada bersama dengan karyawan-karyawan yang ada diberkati oleh Tuhan. Dengan ketangguhan, keteguhan, kekuatan, kesanggupan menjalankan tugas mereka masing-masing dengan penuh pengorbanan. Kami serahkan setiap pertunjukan yang ada, sarana-sarana yang dipakai, biarlah Engkau memberkati. Tidak ada rancangan-rancangan kecelakaan apapun. Kami serahkan dalam tangan Tuhan ketika ada pengunjung yang terkena dampak pohon, kejatuhan pohon. Tuhan tolong supaya Tuhan juga pulihkan kondisi dan keadaan. Kami menyerahkan sepenuhnya Bapa dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menopang, menolong dan memberkati kami semua. Berkat-Mu limpahkan atas umat baptis Indonesia, atas bangsa kami. Berkat-Mu limpahkan atas SBBF. Bahkan GBC induk bersama dengan mitra-mitra pelayanan yang ada. Ada Jonggol, ada Talususu, ada
Mobilisasi etnis Tionghoa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada TLCC, ada Bangka, ada Tegal, ada Kemang, Bogor. Tuhan yang akan menopang dan menolong dan berkati, sehingga kami semua boleh dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Natal kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan hati yang rela untuk kami dipersiapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, untuk mempersiapkan Natal kami pada hari Minggu yang akan datang. Berikan keberkahan bagi kami, sehingga kami juga mau berbagi untuk pelayanan Tuhan untuk Natal kami. Ketika kami memberikan persembahan kami, ketika kami memberikan persepuluhan kami, ketika kami memberikan persembahan Natal kami, Tuhan yang menolong supaya semuanya dengan kerelaan hati kami. Kami yakin dan percaya ketika kami memberikan dengan ketulusan hati, Engkau akan terus menyatakan berkat-berkat secara luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami. Sepanjang hari ini, di saat kami melakukan aktivitas kami, Engkau menyertai kami. Bahkan selama seminggu ini, biar Engkau juga menyertai kami, memberkati kami, mencurahkan hikmat marifat kepada kami, sehingga Engkau terus menuntun kami dengan tuntunan tangan Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi, kami boleh beroleh keberhasilan dan keberuntungan. Dijauhkan mara bahaya, rancangan celakan orang-orang jahat, kuasa-kuasa jahat. Yang ada di dalam diri kami adalah kuasa-Mu yang memberkati kami. Kami dikuatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain dari sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Dia Allah serta kita. Namanya disebut Immanuel. Tuhan berkati kita sekalian. Silakan duduk kembali bersaat teduh, lalu kita akan memberikan persembahan.